lagi guys bersama Derby mengenai RUU TNI yang sedang berseliweran di mana-mana. Kita akan bahas ini. Kita nggak mau ngambil perspektif dari banyak orang, ya, tapi yang dari pakar-pakar aja ya. Kita bahas langsung ke dia reaksinya. Prabowo sekarang itu seperti melepas TNI kemana-mana ya. Taruhlah TNI itu sudah jelas melanggar undang-undang, tapi oke, kita anggap ya ini ya. Mungkin Pak Prabowo begini, karena sekarang orang sipil itu kan selfish semua. Dulu kita membangun reformasi, maksudnya TNI itu dikeluarkan dari dua fungsi, biar di sini terjadi supremasi sipil. Maka orang-orang sipil yang sekarang memainkan peran di era reformasi itu peran politik, demokrasi dan sebagainya. Tapi Anda tahu enggak? Kemudian yang korupsi ini sipil-sipil sesudah naik ke pentas politik itu lebih militer dari militer. Korupsinya lebih jago. Sehingga enggak selesai nih negara ini. Mungkin Pak Prabowo ya lebih baik TNI ya biar masuk dulu gitu. Harapan saya itu sementara aja agar gembos ini dulu lah. Kita nggak mau dari orang-orang yang lain guys. Beberapa kita ambil sih insight pemikirannya dia. Tapi kita mulai dari Mahfud MD. Kenapa langsung kasih tahu video ini? Video ini kayak menampar semua orang sebenarnya ya. Bahwa ini kan dituduh ini sih idenya Prabowo ini ya. Karena backgroundnya Prabowo adalah tentara. Ini insight dari pemikirannya Mahfud MD yang dikalahkan Prabowo. Ingat, dikalahkan Prabowo. Jadi dia masih masa-masa kritisnya ini ya. Tapi itu tetap hanya pengantar. Tapi mengenai RUU TNI, kita akan dengar lebih detail guys. Kalau tanya kepada saya, hasil yang terakhir ini cukup fair. Tidak terlalu mengambil banyak dari desain politik kita yang didiamkan sejak zaman reformasi. Karena begini kan, isunya RUU TNI ini mau mengembangkan dua fungsi. Isunya semula kan, dengan banyak hal. Misalnya kalau dua fungsi itu apa sih? Dua fungsi ABRI itu dulu di zaman Orde Baru, keputusan politik penting hanya dilakukan oleh ABG. Ini kalau wartawan yang sebentar mungkin tidak tahu ABG dulu. ABG itu hanya 3 institusi yang menentukan keputusan politik di zaman fungsi, yaitu ABRI, birokrasi, dan Golkar. Di luar itu tidak boleh ikut menentukan politik. Sangat mencengkram di zaman Orde Baru. Kemudian fungsi itu memberikan peluang kepada ABRI, TNI, dan Polri waktu itu untuk masuk di DPR tanpa ikut pemilu. Jumlah suaranya 22% waktu itu. Kursi DPR langsung diberikan ke TNI Polri. Jabatan-jabatan di pemerintahan bisa dimasuki oleh anggota TNI Polri pada waktu itu, terutama gubernur dan bupati, wali kota, itu semuanya ditentukan ya, meskipun ada DPR-nya ya tetap dipaksa aja gitu. Nah sekarang itu sudah tidak ada, sehingga landasannya itu adalah MPR nomor 6 dan nomor 7 tahun 2000, di mana TNI Polri dipisahkan. Kemudian Panglima dan Kapolri langsung berada di bawah Presiden. Itu intinya. Nah, gimana sekarang? Kita bahas. Komentar saya harus menyatakan bahwa revisi Undang-Undang TNI yang sudah disepakati dan tinggal disahkan di Pleno DPR, menurut saya hasilnya lumayan. Lumayan artinya bagi perkembangan tata politik Indonesia tidak terlalu ada yang mengganggu, karena gerakan masyarakat sipil dan kampus-kampus itu nampaknya memang berpengaruh, sehingga lalu rencana revisi yang tadinya sangat eksesif itu disisir kembali sehingga menjadi hal yang malah bagus hasilnya. Artinya ada respons terhadap gerakan-gerakan itu Pak ya? Saya meyakini ada respons, karena sebelum itu kan sangat keras ya hegemoninya, bahwa TNI akan ke sini, akan ke situ, dan itu semula tidak pernah dibantah secara serius gitu ya. Baru sesudah ribut dan kemudian rapat gitu di sebuah hotel gitu, lalu hasilnya ternyata lumayan akomodatif terhadap pikiran-pikiran. Oke,
lumayan akomodatif. Ya, tapi kita akan bedah ya nanti per pasal-pasalnya. Tapi dari kacamata intinya, dari kacamata seorang profesor yang dikalahkan oleh Prabowo Gibran, akhirnya mengeluarkan pemikiran dia. Oke kok, lumayan akomodatif terhadap pikiran-pikiran rakyat. Enggak separah yang di framing ya. Oke, yang di framing oleh siapa? Oleh tentunya Gue tuh keganggu banget sama pernyataan orang tidak dikenal. Terus disebut yang melakukan pelanggaran hukum. Itu melanggar hukum. Gini aja deh. Kita debat lawan debat lah. Ada rakyat Indonesia menerobos DPR lagi kerja. Apakah rakyatnya yang menerobos DPR lagi kerja pelanggaran hukum, atau DPR yang harusnya bikin undang-undang untuk rakyat rapat diam-diam merupakan pelanggaran hukum? jangan kau kasih pilihan itu ke kami. Dua-duanya salah. Fair kan? Fair dong. Makanya, tapi apakah itu menyelesaikan semuanya? Tidak. Ya, ini kan framing-framing dari Ateng, kelompok Abah, anak-anak Abah, nggak fokus ke isi undang-undangnya, enggak. Mereka hanya memframing kayak ini misalnya, ada warga yang menerobos itu dibesar-besarkan. Hanya karena tujuan utamanya adalah mengkritik RUU tersebut. Coba kita ingin lebih tahu lagi ya mengenai penerobosan tersebut dari versinya staf khusus nih, Menteri Pertahanan. Ini video agak berbeda dan pertama kali nih, karena saya akan bicara dan berlaku sebagai staf khusus Menteri Pertahanan di video ini. Let's start. Seperti yang teman-teman tahu dan dari berita yang beredar di mana-mana, kemarin rapat panja revisi rancangan undang-undang TNI yang merupakan amanat konstitusi diganggu secara sengaja oleh sekelompok orang yang tidak dikenal dengan cara berteriak-teriak hingga mencoba untuk menerobos masuk ruang rapat secara paksa. Sekali lagi ya, secara paksa. Dan bagi kami, gangguan yang terjadi sudah mengarah pada sebuah tindak kekerasan anarkis. Sebagai Kementerian Pertahanan, kami akan selalu menghargai, menghormati, dan mempertimbangkan segala macam bentuk kritik dan masukan dari manapun. Namun yang terjadi kemarin bukanlah sebuah bentuk kritik atau masukan yang membangun, tapi merupakan tindakan ilegal dan melanggar hukum. Ilegal dan melanggar hukum yang mengancam sebuah proses demokrasi. Tapi gini, aku mau jelasin dulu bahwa rapat kemarin itu adalah resmi, konstitusional, dan tidak lagi membahas hal-hal seperti dui fungsi TNI. Bahkan Bapak Menteri Pertahanan Pak Syafri Syamsuddin itu sudah berkali-kali menegaskan, kalau ditanya juga, bahwa dui fungsi TNI itu sudah dikubur sejak dulu. Arwahnya sudah tidak ada. Bahkan jasadnya pun sudah tidak ada. Dan rapat kemarin juga dihadiri oleh semua fraksi DPR dengan lengkap untuk memastikan bahwa keputusan diambil adalah suara rakyat. Nah, sekali lagi kami ingin mengingatkan, mengganggu jalannya rapat yang berlangsung secara konstitusional dan resmi yang mengarah pada kekerasan bukanlah sebuah kritik membangun, tapi sebuah tindakan ilegal dan melanggar hukum, sehingga tidak boleh lagi terulang di masa mendatang. Demokrasi harus dijalankan pasti dengan cara yang benar. Kritik, debat, dialog, bahkan nyinyiran. Tapi kami tidak berharap dengan tindakan anarkis yang bisa bersifat provokatif. Jadi mari kita semua menghormati proses jalannya demokrasi dan percayalah bahwa Kementerian Pertahanan akan selalu bersama masyarakat untuk menjaga kedaulatan NKRI. Oke, itu ucapan dari staf khusus Menteri Pertahanan. Tapi memang pada konteksnya saya tetap nggak setuju ketika rapat sidang paripurna yang seharusnya berada di gedung DPR ada di hotel. Artinya ini hotel mewah katanya ya. Kenapa nggak setuju?
Selain karena fungsi rapat paripurna ya pada tempatnya, apalagi kan sidang paripurna, paham kan? Sidang yang menentukan, ya harus diadakan di gedung DPR dong. Itu yang pertama. Yang kedua, ini kan lagi efisiensi, jadi harus diselaraskan secara semua. Itu sih menurut saya. Tapi kita fokus mengenai inti undang-undangnya ya, supaya nggak kacau ini. Kita kan berusaha dikacau balaukan dengan mengangkat isu ini, Padahal esensi adalah fokus dong ke pasal demi pasalnya. Oke, kita bahas guys. Kalian tahu nggak kenapa sebagian daripada masyarakat Indonesia itu memiliki pola pikir yang lucu? Nih, salah satu contohnya kenapa. Ketika ada isu, ada polemik, ada permasalahan, masyarakat yang sebagian tadi itu ketika ingin mengambil sebuah penilaian, ingin mengambil sebuah keputusan, itu lebih memilih untuk mendengarkan provokasi yang diberikan oleh kelompok-kelompok tertentu, kelompok yang tentu saja memiliki kepentingan, bahkan kepentingannya bahkan sereceh uang, dibandingkan mencari tahu sendiri, membaca sendiri, bahkan ketika ada orang yang menyodorkan data dan fakta, mereka lebih memilih untuk mengabaikannya. Nah, nih, ini yang terjadi tentang perkara RUU TNI. Dan nih dengerin ya, klarifikasi daripada wakil rakyat kita yang cukup menjelaskan sebenarnya provokasi-provokasi itu nggak perlu didengar. Cari tahu deh, nih, coba dengerin. Jadi dalam revisi Undang-Undang TNI itu hanya ada 3 pasal, yaitu pasal 3, pasal 53, dan pasal 47. Jadi nggak ada pasal-pasal lain yang kemudian di draft yang beredar di media sosial itu saya lihat banyak sekali. Dan kemudian kalaupun ada pasal-pasal yang sama yang kita sampaikan itu juga isinya sangat jauh berbeda. Kalau kekhawatiran Indonesia ABRI saya sudah dibicarakan, justru ini melimitasi. Dan pertemuan dengan Panglima TNI pada rapat Kamis minggu silam itu tegas, kesimpulannya hanya satu, bahwa dari undang-undang ini jelas supremasi sipil dalam konsep negara demokrasi. Dijelaskan dengan amat sangat clear oleh Pak Dasko ya, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 yang mau direvisi itu pasal 3, pasal 47, dan pasal 53. Dan hal ini dijamin tidak mengembalikan duit fungsi ABRI, dan juga ini sebenarnya lebih menguatkan masalah supremasi sipil. Nah, coba deh lihat sendiri, pasal 3, pasal 47, pasal 53. Kita lihat barengan. Dari apa yang disampaikan Pak Dasko tadi, ada 3 pasal yang disebutkan yang akan kena revisi di RUU TNI. Dan mari kita bahasin satu-satu. Pasal 3, ayat 1 tidak kena revisi. Tapi yang kena revisi adalah ayat 2. Di sana ada penambahan frasa. Dalam kebijakan dan strategi pertahanan serta dukungan administrasi, TNI di bawah koordinasi Departemen Pertahanan yang berkaitan dengan perencanaan strategis. Cuman itu. Sekarang, apakah dengan penambahan frasa tadi itu akan mengembalikan duit fungsi ABRI lagi? Dan ini mengenai pasal 47, sebenarnya sudah bahas kemarin. Ini kan sebenarnya cuma rubah nomor ayat aja tuh, lihat ini ya kan. Dan penambahan 6 kementerian atau lembaga yang jabatannya bisa diisi oleh TNI aktif. Dan 6 daripada kementerian atau lembaga itu juga berhubungan dengan pertahanan. Ya TNI tugasnya memelihara pertahanan negara kita. Terus apa salahnya gitu? Dan ini pasal yang terakhir yang kena revisi, pasal 53. Prajurit melaksanakan dinas keprajuritan sampai usia paling tinggi 58 tahun bagi perwira dan 53 tahun bagi bintara dan tamtama. Terus dari mana sisi mananya ini mengembalikan duit fungsi ABRI? Sebenarnya yang pada ribut itu aslinya paham apa enggak mengenai definisi daripada duit fungsi ABRI? Nih, ya. Duit fungsi ABRI itu artinya ketika angkatan bersenjata itu memiliki tugas untuk mengurus pertahanan negara, keamanan negara, dan juga memiliki kuasa untuk mengatur negara. Dan hal ini kalian sebenarnya nggak usah worry, karena di dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 sudah diatur di pasal 39. Dan pasal ini tidak direvisi. Seperti saya, untuk menjadi anggota DPR saya harus mengundurkan diri, ya. Dan kemudian saya tidak ada hubungannya lagi dengan Panglima TNI. Saya murni mengabdi pada negara dan bangsa melalui fraksi PDI Perjuangan, begitu. Demikian juga yang fraksi-fraksi lain. Jadi sudah tidak mungkin lah, ya. Kalau gubernur juga mundur dari TNI dan kemudian mencalonkan diri sebagai gubernur, dan kemudian setelah itu ya dia menjadi pejabat gubernur, ya, pejabat negara di situ yang harus fatsun pada kepentingan rakyat di daerahnya, bukan kepada kepentingan TNI lagi, itu, ya. Dan itu ada beberapa hal yang memang kita kunci di Undang-Undang TNI di pasal 39. Pasal 39 itu tidak dirubah. Jelas di pasal 39 tertulis, prajurit dilarang terlibat dalam 1. Kegiatan menjadi anggota partai politik, 2. Kegiatan politik praktis, 3. Kegiatan bisnis, dan 4. Kegiatan untuk dipilih menjadi anggota legislatif dalam pemilihan umum dan jabatan politis lainnya. Jadi kalau mau membaca, sebenarnya ketakutan tentang kembalinya duit fungsi ABRI itu tidak akan ada. Karena hal ini sudah nyata dijaga di pasal 39 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 dan ini tidak direvisi di RUU TNI. Clear kan? Clear. Makasih buat mbaknya ya, sudah mengklirkan ini semuanya. Ditutup dengan ini nih ya, Partai PDI.
tetap dilarang, tidak boleh berbisnis, tidak boleh menjadi anggota partai politik, dan ada beberapa lagi itu harus, dan bahkan kalau di luar dari pasal 47 bahwa ada 14 kementerian lembaga yang boleh diduduki TNI aktif, yang TNI aktif itu harus mundur atau pensiun dini. Jadi tolong jangan curiga, jangan salah berprasangka dulu. Mari kita sama-sama baca dengan baik setelah undang-undang ini disahkan. Mahasiswa, yuk cerdas yuk, ya Tuhan. Tiap hari demo kalian. Udah baca dulu nggak? Jangan nanti tiba-tiba ditanya, mau demo apa bang? Mau demo apa bang? Lapar bu. Yuk baca dulu. Kalau misal udah baca masih demo ya terserah lah. Yang penting cerdas dulu baru bergerak. Jangan ini masih kosong udah bergerak saja. Makasih buat yang sudah menjelaskan semuanya. Jadi mudah konten saya. Saya hanya membiarkan kalian berbicara. Thank you. Bye bye.